Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini membahas tentang Pakuwon Jati Tbk, kodenya Pewon. Ini salah satu perusahaan real estate. Tanpa melihat the website, kita hanya melihat ada potensi di harga ini, bahwa secara sepintas saya melihat bahwa akan ada satu potensi terjadinya flat yang running flat, bisa running flat, bisa extended ya, bisa running flat juga bisa extended di harga ini. Mengingat kalau memang agak sulit menentukan. Sulitnya yang pertama, tidak adanya divergen yang pertama, sehingga ketika tidak ada divergen terjadi, contoh di area ini kan daily, di area ini tanpa ada melihat divergen, sehingga kalau kita memaksa ada divergen, maka ini price harus turun. Kalau memaksa terjadi divergen dari sini, price harus turun, break another low, ini dia harus break another low di sini, maka ini akan menjadi potensi divergen. Ini baru bisa kalau dikatakan divergen ya. Ini kalau kita memaksa terjadinya divergen di area ini. Oke. Before can do another higher lagi. Oke. Nah, seperti itu. Ini kalau nantinya di area ini terjadi potensi divergen, ya ini nanti yang diinginkan seperti itu. Nah, tapi sebelum itu adalah plan yang kedua. Jadi plan kedua memang kita kalau memaksa terjadi divergen, maka price harus turun di bawah 266, bisa di kisaran 200 ini ya, 200 per lembar, baru nanti naik, analisanya baru bisa masuk. Artinya ya ini 3, ini 4, kemudian ini 5. Oke. Itu plan kedua. Kalau plan pertama jelas, ini 1 E, B, C. C ini macam-macam. C itu bisa di bawahnya E, atau C ini bisa di atasnya E. Jadi banyak tipe. Ada antara running dan ada antara running flat sama irregular flat ya. Running flat dan regular flat. Jadi ada banyak, ada tipenya. Jadi ada yang di bawah A, C ini di bawah A, ini bisa, kemudian C ini bisa di atas A, ini pun juga jadi, sehingga ini harus naik ya. Di sini harus potensinya dia harus naik ke atas, break tuh, bisa break bisa enggak. Jadi potensi WFC nya ini banyak macam. Oke. Ini plan pertama. Plan kedua tadi, plan keduanya adalah dia turun membentuk satu divergen, ini terjadi divergen, maka setelah itu price naik. Plan kedua. Oke. Kemudian kalau plan kedua tadi berarti nanti bisa dibilang ini 3, 4, kemudian 5. Atau bisa jadi plan ketiga ini adalah area untuk mencari wave 4. Nah, nanti wave 4 berarti price harus berada di kisaran 750 gitu. Kan? Kalau ini hanya price tidak sampai, atau katakanlah akan extended, maka nanti
kalau price nanti extended ya di harga 964, maka bisa dibikin satu tipenya seperti ini. 3, 4, 5 ya. Maka C-nya nanti akan berada tepat di samping 5 wave 5 ini. Ya, ini plan-nya seperti itu untuk tipe ini. Oke. Jadi banyak tipe ini tadi. Banyak tipe yang terjadi di harga ini. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan tentang pewon. Teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan beberapa saham yang perlu dibahas kemudian, silakan sampaikan di WhatsApp nomor 085910693792, atau ada pertanyaan tentang kaitannya dengan kerjasama dan lain-lain bisa disampaikan di WhatsApp nomor ini, dan bisa juga lewat kolom komentar di bawah. Oke. So untuk di saham memang lebih saya rekomendasikan sekali sebaiknya mempergunakan sistem nothing tulus. Artinya bahwa ketika kita memakai sistem nothing tulus itu kita kan tahu area-area yang harus di zona-zona yang harus di semacam zona untuk ada zona buy kan gitu. Yang utama sistem nothing tulus itu kita harus mengetahui zona buy-nya terlebih dahulu di mana nanti akan buy, sehingga ketika mempergunakan sistem nothing tulus, kalau saya sebutnya adalah sistem nothing tulus ya, karena memang sistem ini dia mau naik berapapun, mau turun berapapun, ya kita tidak perlu, kalau turun tidak perlu opsi cut loss gitu loh. Kalau turun tidak perlu opsi cut loss, kita cukup tidak perlu ada stop loss gitu. Kita cukup pakai nothing tulus ini lebih secara teknikal lebih safe. Contohnya saya kasih contoh adalah di harga ini, katakan ya ini adalah harga yang di sini. Oke. Nah, di sini ada area yang namanya zonasi. Zonanya itu ada 3 ya. Ada 3 zona buy, otomatis zona buy kan. Ini adalah zona buy yang pertama. Saya kasih zona buy itu warna hijau, kalau merah adalah zona sell. Kemudian inilah zona yang kedua untuk buy. Lalu di ini 4 ini zona terakhir. Oke, ini adalah zona yang terakhir. Nah, karena sistemnya di sini adalah daily, kita pakai daily ya. Daily yang lebih. Makanya terkadang kita harus sedikit bersabar ketika price dia turun dari harga ini. Kita tunggu buy di zona pertama. Temukan dulu yang namanya bullish engulfing. Ini ada bullish enggak? Kalau enggak ada bullish enggak usah. Enggak ada bullish, di sini ada. Oke, buy di harga bullish keesokan harinya atau saat itu enggak ada masalah. Kemudian turun lagi, ditemukan lagi di harga ini ada bullish enggak? Di sini enggak ada bullish kan? Adanya kan cuma di area ini. Nah, di area ini kan, setelah ini kan ada bullish. Nah, ini baru buy yang kedua. Turun lagi, temukan adanya bullish. Nah, di sini bullish. Di candlestick ketiga ini dia bisa buy lagi. Jadi gitu. Setiap penurunan ini opsinya adalah hanya buy. Kita tidak perlu, makanya tidak perlu menghabiskan satu margin. Katakanlah ada modal sekitar 100 juta misal, kita pakai setiap satu open untuk ini bisa hanya mungkin 3 juta tiap zona ini kita pakai 3 juta. Otomatis ketika harga turun 3 juta itu kan nanti lotnya semakin bertambah gitu. Kalau di sini mungkin di sini adalah 10 lot, ketika turun ini bisa jadi kita beli dengan price yang sama, dengan modal yang sama, maka lotnya nanti di sini akan, kalau di sini contoh dapat 10 lot, mungkin di sini akan dapat semacam 14, katakanlah seperti itu, contoh saja. Kemudian harga turun lagi, kita pakai dengan modal yang sama 3 juta. Di sini malah justru akan dapat lot yang lebih besar karena harganya kan semakin turun. Ya bisa jadi di sini dapat 17. Nah, jadi kemudian
dari semua harga ini kan nanti akan di average oleh sistem, di average harga rata-rata. Katakan contoh misalnya harga rata-rata di harga sini di harga 520 misal. Nah, ketika naik seperti ini ya, ketika naik seperti ini price sampai ketika kita punya harga average di 520 contoh ya, 520, maka ketika price di harga 640 kita kan sudah mengalami keuntungan kurang lebih sekitar Rp120 per lembar sahamnya. Keuntungannya Rp120 per lembar saham kan gitu. Nah, tinggal kita kalikan berapa lot yang kita pakai atau berapa lembar yang kita beli. Nah, Nothing Tulus ini pun juga enaknya adalah ketika dia sudah naik seperti ini dengan harga rata-rata misal 520, kita bisa tempatkan stop loss contoh stop loss di harga ini misal ya. Jadi ada satu perintah ketika jadi ada perintah ketika price bermain di harga 640 itu atau 600-an, kita bisa melakukan perintah stop loss apabila harga berada di 540. Maka kita akan tetap punya keuntungan 20 rupiah per lembar saham ya. Kemudian biarkan harganya bermain karena kita berani menahan selama beberapa hari ya, selama beberapa hari minus beberapa hari, kemudian ada 3 buy, kemudian buy lagi ya, maka kita pun juga harus berani menahan opsi buy itu untuk tidak segera close posisi. Kita cari dulu kira-kira saya akan sell di zona berapa. Jadi ada zonanya untuk sell. Nah, seperti ini. Zona sell itu pun juga tidak ngawur. Kita ngambilnya zona sell pun juga tidak asal ambil. Nah, ini adalah zonanya untuk ambil untuk lepas saham pertama. Kemudian kita siapkan lagi di zona yang kedua. Nah, seperti ini. Ini adalah zona lepas untuk yang zona kedua. Jadi kita punya dua alternatif, zonanya lepas di zona pertama apa zona yang kedua. Katakanlah separuh di zona pertama. Amankan kita ngamankan dulu lah keuntungan ya, kemudian sisa separuh yang kita punya, misal kita punya total katakanlah 40 lot, 20 lot kita lepas di zona pertama, 20 lot lagi kita lepas di zona yang kedua. Ini adalah contohnya seperti itu ya. Nah, ini pun bisa dicari dengan pertama dengan zonasi itu, yang kedua dengan Elliott. Dengan Elliott kira-kira nanti Elliottnya akan kemana kan, gitu bisa sebetulnya bisa dicari juga kan gitu ya. Itu adalah contoh bagaimana mempergunakan sistem Nothing Tulus yang biasa saya pakai ya, Nothing Tulus. Ketika harga turun ya sudah, turun mau gimana lagi, kita sudah contoh di harga ini kita keliru ya. Di sini misal contoh di harga ini ya, ini adalah harga buy, otomatis ini harga buy. Saya akan tunggu di harga ini untuk opsi buy, masuk di harga ini, maka inilah adalah opsi buy. Kemudian masuk lagi di zona yang kedua, ini adalah opsi buy juga. Nanti baru di zona yang ketiga saya masuk buy lagi. Jadi buy-nya tidak asal buy di tengah-tengah, ini kan tengah-tengah ya. Buy di tengah-tengah tidak, tapi buy-nya di harga-harga atau di zona-zona yang sudah ditentukan oleh price itu sebetulnya menentukan sendiri loh. Zona-zonanya dia punya zona yang harus di buy itu ada di mana, itu sebetulnya dia juga mempunyai itu gitu loh. Jadi ini adalah zonanya, dia buy itu ada zonanya juga, ini zona buy. Jadi kita tidak akan buy di tempat yang semacam apa ya, yang ngawur katakanlah gitu. Jadi kalau kita buy di zona ini, otomatis kan kita sudah dapat kurang lebih sekitar ya Rp64 per lembar ya, Rp64 per lembar saham nah, gitu. Oke, sudah kurang lebih sekitar Rp64 per
atau 60 atau 62, ya sekitar 60 lah, 60 rupiah per lembar saham. Jadi kan ya lumayan kan gitu. 60 rupiah per lembar, kita punya 1000, ya kita ada 60, keuntungannya sudah 62. 1000 itu cuman 10 lot kan gitu. 10.000 kan cuman 10 lot. Ya, berarti punya kurang lebih sekitar ada keuntungan 64.000 rupiah. Ya, itu adalah caranya teman-teman bagaimana mempergunakan sistem nothing tulus ini. Kita buy di zona yang sudah ditentukan oleh price, ya, karena price juga menentukan zona-zonanya. Nah, ini. Ya. Ini buy-nya di zona pertama. Ini adalah zona pertama untuk buy. Kemudian price menentukan lagi loh zona yang kedua. Ini zona kedua dia untuk masuk. Ya. Jadi kita tidak masuk di tengah-tengah. Kita bisa masuk di sini, di tengah ini. Kenapa? Karena di sini tidak ditemukan adanya bullish engulfing. Di sini tidak ada bullish. Tunggu ke bawah, baru masuk di harga ini. Ada bullish ini di sini. Ini ada bullish di sini. Nah, ini baru masuk, tidak apa-apa. Dan setelah itu ini ada bullish lagi kan. Nah, ini ada bullish. Masuk lagi tidak ada masalah. Jadi kita masuk di zona zona 2. Ya, jadi price itu sudah menentukan zona di mana kita masuk dan keluar. Nah, kalau kita buy di harga ini otomatis katakanlah seperti itu. Keuntungannya dari sini sudah 130 lembar per 130 rupiah per per lembar saham. Kan ya lumayan cukup tinggi kok untuk keuntungannya. Ya, sekitar ya 30% lah. Anggap aja 30% lah ya. 30% dari harga beli. Oke teman-teman, ya. Jadi itu cara mempergunakan kalau saya bilang sistem nothing tulus yang bisa dibilang safe ya. Kalau menurut saya sih safe ya. Karena ini sistem ini kita sudah mendapatkan tempat atau zona-zona untuk buy, karena price itu sudah menentukan zonanya sendiri. Nah ini ya, ini zona buy-nya kita di sini pertama. Oke, kemudian zona yang kedua di harga ini. Oke, dia turun kan, dia tidak sampai zona keempat ya, tidak sampai masuk ke zona 4 itu. Tidak saya masuk ke zona 4, jadi hanya sampai satu zona buy di zona 1 dan zona 2 saja. Walaupun sementara masih mungkin kalau di average ya mungkin sama, masih se average gitu, masih dalam rentang harganya tidak terlalu, kalaupun ada keuntungan mungkin sekitar ya 5 rupiah atau 10 rupiah aja per lembar kalau kita average dari harga ini dan harga ini, zona 1 dan zona 2 ya. Jadi itu sudah ada tempatnya loh, sudah ada tempatnya. Price itu sudah menentukan zonanya sendiri untuk kita bisa buy ataupun bisa lepas gitu. Nah, nanti kalau saya misal di harga ini saya lepasnya di mana ya, ambil saja titik lepas yang tertinggi gitu. Kalau mau ambil lepas ya titik lepas yang tertinggi di harga berapa, nah, di sinilah nanti titik lepas yang pertama gitu. Nanti bisa dilepas di harga ini. Nah, ini nanti bisa dilepas. Saya kasih warna merah ya untuk sell. Nah, kemudian ini zona yang kedua untuk melepas juga. Ini ada zonanya juga. Itu. Nah, itu ya. Ketika buy di sini ya, di harga 2 ini mungkin sudah buy ya toh. Lepasnya di mana? Ya di sini. Nah, kita akan dapatnya kurang lebih sekitar, anggap aja kita misalnya average-nya di harga ini 134 lembar rupiah per lembar, atau kalau kita jual di zona kedua kita dapatkan sekitar 300 atau 290 rupiah per lembar. Jadi kan hampir ya sekitar, kalau 290 kan
dengan harga average katakanlah Rp500, berarti kita sudah dapatkan 50% keuntungan, kan gitu, lumayan kan, cukup lumayan untuk keuntungannya ya. Itu teman-teman bagaimana cara mempergunakan zona atau ya zonasi untuk buy ataupun untuk sell, untuk lepas ya, dengan sistem noting tulus. Sekali lagi ada pertanyaan silahkan sampaikan ke WhatsApp number ini, ada 13 nomor. Apabila teman-teman ada kerjasama juga bisa disampaikan di WhatsApp ini. Ada 13 nomor ini bisa melalui komentar yang di bawah. Mungkin sedikit agak panjang videonya, mohon maaf. Sekali lagi penjelasannya tentang zona-zona ini sangat penting sekali ya bagi teman-teman yang tidak begitu mengetahui tentang trading system, terutama pakai Elliott Wave. Kalau teman-teman tidak mengetahui pakai Elliott Wave, pakai aja zona, sudah selesai, aman ya. Pakai zona ini lebih aman karena apa? Zona ini alat bantunya cuman ini Fibonacci retracement saja untuk alat bantu. Ukur aja pakai itu selesai. Nanti kita buy, tunggu pakai time frame-nya pakai daily ya, time frame pakai daily. Satu misal satu saham katakanlah, tunggu aja nanti di harga zona ini ya, ketemu pointing titik pointingnya ya, ketemu titik pointingnya nanti akan ketemu titik zonasinya ya. Titik pointingnya ketemu, nanti baru ketemu titik zonasinya, selesai sudah ya. Pakai buy-nya di zona 1, zona 2. Itu pun zona 1 tidak asal buy. Di zona 1 kita harus melihat dulu, terutama di zona 1 ya. Di zona 1 kita harus melihat potensi untuk bullish. Tidak ada bullish, lepas. Ketika dia turun dari zona 1, contoh ini, di sini ada, di tengah-tengah di sini ternyata di sini ada apa? Ada bullish, kita ambil. Nanti tunggu dia turun lagi di zona kedua. Di zona 2 ada bullish, bisa ambil bisa enggak. Kalau bisa ambil enggak ada masalah, dan harganya pun akan average. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe di YouTube channel saya. Bagi yang belum, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel untuk bisa dapatkan analisa ini setiap hari melalui jam bursa mulai hari Senin sampai dengan Sabtu nanti, yang biasanya analisanya terkadang saya sampaikan setiap hari. Have a nice day, bye bye.